I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Iriba Almaas. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Ilmu Gizi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah jika sehat. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Kepala Desa karena memperbolehkan saya melakukan penyuluhan di desa ini, dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah datang pada hari ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan materi tentang hipertensi. Mungkin banyak yang belum tahu tentang apa sih itu bahaya hipertensi, gejala hipertensi, maupun semua yang berhubungan dengan hipertensi. Jadi, tanpa lama-lama, mari kita mulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hipertensi. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kejadian yang terjadi karena peningkatan tekanan darah di atas ambang normal, yaitu 120/80 mmHg. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering juga disebut dengan pembunuh diam-diam karena tidak memiliki gejala yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hipertensi. Apakah Bapak tahu klasifikasi hipertensi dibagi menjadi berapa? Benar, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada klasifikasi normal. Kategori tekanan darah pada klasifikasi normal adalah kurang dari 120/80 mmHg. Yang kedua ada prehipertensi. Tekanan darah pada kategori prehipertensi harus 120/80 sampai 139/89 mmHg. Yang kedua ada hipertensi stadium 1. Tekanan darah pada hipertensi stadium 1 harus 140/90 sampai 159/99 mmHg. Yang keempat atau yang terakhir adalah hipertensi stadium 2, yaitu di mana tekanan darah harus lebih dari 160/100 mmHg. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih itu gejala dari hipertensi. Jadi, gejala hipertensi itu ada sakit kepala, telinga berdenging, mudah lelah, penglihatan kabur, jantung berdebar, dan mimisan. Namun, gejala tersebut tidak bisa dijadikan patokan seseorang terkena hipertensi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kita terkena hipertensi dengan cara pengecekan tekanan darah di klinik atau rumah sakit terdekat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penyebab dari hipertensi. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang belum tahu apa sih itu penyebab dari hipertensi. Jadi, penyebab dari hipertensi itu ada 2, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, tetapi mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti dia tidak tepat, kelebihan asupan natrium, rendahnya asupan kalium, kelebihan asupan alkohol, aktivitas rendah, stres, dan obesitas. Kemudian ada hipertensi sekunder, terjadi karena adanya penyakit lain seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, serta gangguan endokrin dan saraf. Kemudian saya akan menerangkan tentang faktor-faktor hipertensi. Faktor-faktor hipertensi yang pertama ada usia. Kejadian hipertensi cenderung meningkat seiring bertambahnya dengan usia. Yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki berisiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan saat berusia 45 tahun. Sebaliknya, saat usia 65 tahun ke atas, perempuan lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan laki-laki. Yang ketiga ada obesitas. Seorang yang mengalami obesitas atau kegemukan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami prehipertensi atau hipertensi. Selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, khususnya organ jantung dan paru-paru. Aktivitas fisik juga menyehatkan pembuluh darah dan mencegah hipertensi. Kemudian ada merokok. Zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran tembakau berbahaya bagi sel darah dan organ tubuh lainnya seperti jantung, pembuluh darah, mata, organ reproduksi, paru-paru, bahkan organ pencernaan. Kemudian ada minuman beralkohol. Minuman beralkohol juga dapat meningkatkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa risiko hipertensi meningkat 2 kali lipat jika mengkonsumsi minuman beralkohol lebih dari 3 gelas per hari. Kemudian, selanjutnya ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga penderita turut meningkatkan risiko kejadian hipertensi. Stres berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami hipertensi. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang bahaya dari hipertensi.
Apakah di sini ada yang tahu apa aja sih bahaya dari hipertensi itu? Baik, jika tidak, saya akan menerangkan tentang bahaya dari hipertensi. Bahaya dari hipertensi, yang pertama ada penyakit jantung. Peningkatan tekanan darah mempertebal arteri koroner dan arteri menjadi mudah tersumbat. Apabila arteri sepenuhnya tersumbat, menjadi lebih rentan terhadap serangan jantung. Yang kedua ada cedera otak. Pembuluh yang melemah bisa pecah dan menyebabkan pendarahan di berbagai tempat. Kejadian ini bisa melumpuhkan satu bagian tubuh. Tipe cedera yang lebih umum adalah pembentukan bekuan dalam arteri menuju otak. Proses ini pun menyebabkan kelumpuhan. Kemudian ada masalah ginjal. Setiap 1 dari 2 pasien hipertensi pada akhirnya akan mengalami beberapa masalah dengan ginjal karena pembuluh darah di ginjal menyempit sehingga mengakibatkan kerusakan ginjal. Kemudian yang terakhir ada gangguan penglihatan. Hipertensi berkepanjangan bisa menciptakan perubahan serius pada mata. Pendarahan yang terjadi bisa mengganggu penglihatan. Selanjutnya, saya akan menerangkan bahan makanan sumber karbohidrat yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pengidap penyakit hipertensi. Bahan makanan sumber karbohidrat yang diperbolehkan ada beras, kentang, jagung, dan umbi-umbian. Yang tidak dianjurkan adalah roti dan biskuit. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bahan makanan sumber protein yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang dianjurkan ada telur, ayam, daging, dan ikan. Dan yang tidak diperbolehkan adalah olah-olahan protein seperti dendeng sapi, sosis, dan kornet. Kemudian ada sayuran yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan ada sayuran segar yang diolah, tidak menggunakan garam dapur mengandung natrium. Yang tidak dianjurkan adalah sayuran yang dimasak dan dikeringkan menggunakan garam dapur yang mengandung natrium. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan adalah semua buah-buahan yang segar yang langsung dikonsumsi, dan yang tidak dianjurkan adalah semua buah-buahan yang diawetkan menggunakan garam maupun yang lainnya yang mempunyai ikatan dengan natrium dapur seperti buah kaleng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan makanan untuk pasien hipertensi. Yang pertama ada batasi garam mengandung natrium. Penggunaan garam yang perlu dibatasi adalah garam natrium yang terdapat dalam garam dapur, soda kue, baking powder, dan vetsin. Kemudian, hindari makanan yang berlemak. Makanan berlemak berhubungan dengan peningkatan berat badan dan peningkatan kadar lemak dalam darah yang dapat memperburuk keadaan penderita hipertensi. Penderita hipertensi hindari makanan atau minuman yang mengandung lemak jenuh seperti daging berlemak, jeroan, daging kambing, susu full cream, keju, dan kuning telur. Dan penderita hipertensi perlu mengkonsumsi lemak tidak jenuh seperti omega 3. Kemudian, hindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Konsumsi alkohol yang berlebihan, yaitu lebih dari 2 gelas sehari pada pria dan lebih dari 1 gelas sehari pada wanita, terbukti dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, ada hindari makanan dan minuman olahan, kemudian konsumsi makanan yang mengandung kalium, magnesium, kalsium, dan isoflavin. Kalium juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh. Contoh bahan makanan yang mengandung kalium ada kentang, sayuran hijau, kacang-kacangan, pisang, belimbing, dan juga apel. Kemudian ada magnesium, berfungsi melembutkan dan melenturkan pembuluh darah sehingga baik untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Contohnya ada kentang, kacang-kacangan, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Kemudian ada kandungan kalsium dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan risiko keguguran janin akibat hipertensi akut pada ibu hamil. Contoh bahan makanannya adalah susu rendah lemak, susu skim, yogurt, agar-agar, kacang-kacangan, dan olahan seperti tahu. Kemudian ada isoflavon, dapat membantu menurunkan kadar lemak dalam darah. Contoh makanannya adalah kedelai dan olahannya seperti tempe dan susu soya. Sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Jika tidak, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Jadi, untuk terhindar dari hipertensi maupun penyakit-penyakit lain, kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara hidup sehat. Bagaimana sih cara hidup sehat itu? Yaitu dengan cara menjaga pola makan, makan makanan yang sehat, sering berolahraga, perbanyak aktivitas fisik, dan hindari minum minuman beralkohol dan merokok.
Apabila kita terkena hipertensi, dapat memicu penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.